Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan, 20 soal. Nah, ini pembahasannya. Silahkan nanti kalian berikan jawaban yang benar di buku itu. Kemudian yang jawabannya dirasa salah, silakan kalian benarkan. Jadi saya sudah mengoreksi beberapa punya yang benar dan hanya ada beberapa aja yang salah. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari untuk mempersiapkan PAS-nya seperti itu. Oke. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama itu untuk Irfan. Lah, uji kompetensi 1 bab 1 yang nomor 6. Nah, di situ membahas tentang membran sel. Lah, perlu kalian ketahui bahwasannya membran sel itu dia disusun oleh fosfolipid bilayer. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang fosfolipid bilayer ini ya. Nah, jadi ini adalah fosfolipid bilayer di mana kepalanya itu adalah fosfat, sementara ekornya itu adalah lipid. Nah, kepalanya fosfat itu bersifat hidrofilik, sementara ekornya lah itu bersifat hidrofobik seperti itu. Nah, kemudian selain ada fosfolipid di situ, juga ada glukosa. Glukosa yang mana? Glukosa itu yang warna hijau. Ini glukosa. Nah, jika glukosa bergabung dengan lipid, jadi yang kuning ini lipid ya, maka namanya menjadi glikolipid. Nah, jika glukosa bergabung dengan protein, maka namanya menjadi glikoprotein. Nah, di mana pada membran sel itu juga ada protein yang bisa menembus membran sel. Ini kita sebut sebagai protein integral atau intrinsik, dan juga ada protein yang dia itu nggak sampai menembus, cuma ada di tepi. Nah, itu disebut sebagai protein perifer atau protein ekstrinsik. Nah, ini yang perlu kalian pelajari tentang struktur dari membran sel seperti itu. Oke, maka itu jawabannya benar, yaitu adalah fosfolipid. Oke, kemudian yang kedua itu ada gambar sel bakteri. Nah, jadi tipe sel itu ada dua, ada sel prokariotik, ada sel eukariotik. Bedanya apa? Kalau sel prokariotik itu dia tidak memiliki membran inti sel, sementara yang sel eukariotik itu dia memiliki membran inti sel. Nah, terus perbedaan kedua antara sel prokariotik sama eukariotik, kalau eukariotik itu punya organel membran ganda seperti kayak mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, badan Golgi itu dimiliki oleh sel eukariotik. Sementara yang prokariotik itu nggak punya itu. Lah, terus kemudian yang nomor 7 bagian yang ditunjukkan oleh huruf X. Nah, jadi huruf X di situ ini adalah mesosom. Nah, buat apa mesosom itu? Jadi kalau pada sel prokariotik, mesosom itu digunakan untuk menghasilkan energi. Kalau di sel eukariotik namanya mitokondria untuk menghasilkan energi. Karena prokariotik nggak punya mitokondria, makanya pada sel prokariotik sebagai penghasil energi adalah mesosom. Nah, kemudian sel apa sih yang dia itu termasuk prokariotik? Lah, itu ada sel bakteri, itu adalah prokariotik. Selain sel bakteri seperti sel hewan, sel tumbuhan, jamur, protista, nah itu adalah yang sel eukariotik. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya itu membahas tentang organel sel. Nah, perlu kalian pelajari juga tentang perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan punya apa yang tidak dimiliki sel tumbuhan. Begitupun sebaliknya, sel tumbuhan memiliki apa yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Itu yang perlu kalian pelajari. Nah, kemudian selanjutnya tentang organel sel dan fungsinya. Jadi setiap organel sel itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, kalau di soal itu yang berfungsi untuk menghancurkan organel sel ketika sudah rusak itu siapa? Nah, itu adalah lisosom. Jadi lisosom di sini dia berfungsi untuk pencernaan intrasel. Jadi dia fungsinya ada 3, fagositosis, autofagi, sama autolisis. Kalau fagositosis itu terkait dengan kemampuan lisosom untuk memakan bakteri yang masuk ke dalam sel. Kemudian yang kedua, kalau autolisis itu kemampuan dari lisosom untuk menghancurkan selnya itu sendiri. Lalu ada yang namanya autofagi. Lah, autofagi
autofagi di sini adalah kemampuan lisosom untuk menghancurkan atau mendaur ulang organel-organel sel yang telah rusak. Nah, di situ selain ada lisosom juga ada badan Golgi. Apa fungsinya badan Golgi? Apa fungsinya RE? Apa fungsinya ribosom? Itu yang harus kalian pelajari. Nah, ini tentang bab bab 1 adalah tentang sel. Nah, kemudian selanjutnya ada tentang transport melalui membran. Nah, transport melalui membran. Di sini untuk transport melalui membran itu ada dua. Ada transport yang pasif, ada transport yang aktif. Nah, di sini apa bedanya antara transport pasif sama transport aktif? Kalau transport pasif itu dia tidak mengikuti gradien konsentrasi, artinya dia tidak memerlukan energi. Kalau transport aktif dia butuh energi karena dia melawan gradien konsentrasi. Dimana kalau transport pasif itu molekulnya berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, kalau aktif dari rendah ke tinggi. Jadi kebalikannya seperti itu. Kalau transport pasif terdiri dari apa? Kalau transport pasif di situ ada difusi sederhana, ada difusi terfasilitasi, dan ada osmosis. Kalau yang transport aktif ada endositosis, eksositosis, sampai pompa natrium kalium. Itu untuk pengertiannya silahkan kalian lihat di LKBD yang sudah saya berikan. Oke, jadi di sini saya lebih menekankan yang konsep osmosisnya. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang osmosis itu spesifik yang berpindah adalah molekul air seperti itu. Nah, di situ yang di atas ada sel hewan, yang bawah ada sel tumbuhan. Di mana ada 3 jenis larutan, ada larutan hipotonik, ada larutan isotonik, dan ada larutan hipertonik. Yang perlu kalian tandai itu adalah airnya aja. Jadi kalau di larutan hipotonik itu adalah larutan yang konsentrasi airnya tinggi. Diingat ya. Jadi hipotonik itu konsentrasi airnya tinggi. Kalau hipertonik itu konsentrasi airnya rendah, seperti itu. Jadi apabila sel hewan dimasukkan ke dalam larutan yang dia itu hipotonik, berarti ini sel hewannya dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, berarti itu adalah larutan yang airnya tinggi. Sementara air yang ada di dalam sel itu dia kebalikannya, berarti kadar airnya rendah, atau air yang ada di dalam cairan yang ada di dalam sel itu bersifat hipertonik. Nah, maka seperti apa? Jadi nanti air itu akan berpindah dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi di larutannya kan tinggi, di dalam selnya kan rendah. Lah, maka air itu akan masuk ke dalam sel. Seperti itu. Lah, apa yang terjadi kalau pada sel hewan itu nanti selnya jika kemasukan air secara terus-menerus, maka akan mengalami lisis. Lah, kalau pada sel tumbuhan itu nanti akan mengalami yang namanya turgid. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi apabila sel itu dimasukkan ke dalam larutan hipertonik? Berarti kalau larutan hipertonik itu larutan yang airnya itu konsentrasi airnya itu rendah. Jadi kebalikannya, kalau hipo airnya tinggi, kalau hiper airnya rendah, seperti itu. Lah, apabila sel itu dimasukkan ke dalam larutan yang dia itu hipertonik, berarti larutannya itu airnya rendah, sementara air yang ada di dalam sel itu tinggi. Berarti air yang ada di dalam sel itu bersifat hipotonik, sementara larutan yang di luar sel itu adalah hipertonik. Maka yang terjadi adalah air itu akan berpindah dari dalam sel keluar, sehingga air akan keluar dari sel. Nah, kalau pada sel hewan itu nanti dia akan mengalami yang namanya krenasi. Kalau pada sel tumbuhan itu mengalami yang namanya plasmolisis. Jadi kalian harus tahu kalau sel hewan namanya apa, kalau sel tumbuhan namanya apa, seperti itu. Oke. Kemudian kalau yang larutan isotonik, lah berarti di situ air yang keluar maupun masuk itu enggak seberapa. Artinya enggak akan berpengaruh
berpengaruh pada sel itu sendiri. Jadi ya normal-normal aja gitu. Oke. Jadi untuk jawaban kalian yang tentang transport melalui membran, nah itu yang nomor 2, sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan gula konsentrasi tinggi. Berarti di situ larutan gulanya itu dia karena konsentrasinya tinggi, berarti dia adalah larutan yang hipertonik. Ketika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat hipertonik. Nah, ini ya, sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat hipertonik, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah airnya itu akan keluar. Nah, seperti itu. Jadi airnya akan keluar sel. Karena di sini yang cairan yang ada di dalam sel itu dia bersifat hipotonik, airnya tinggi. Nah, maka air akan keluar seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 8. Nah, ini yang perlu kalian pelajari, yang kalau perlu kalian fokuskan. Biasanya kalian tidak memperhatikan apakah itu sel hewan atau sel tumbuhan, seperti itu. Kalau di situ dia ngomongnya itu adalah sel epidermis daun, berarti otomatis daun adalah sel tumbuhan, seperti itu. Kalian banyak salahnya yang di situ. Jadi kalian mengira bahwasannya sel itu adalah sel hewan, seperti itu. Nah, jadi kalian harus fokus sama soalnya, dia sel hewan apa sel tumbuhan. Nah, karena di situ adalah sel tumbuhan dimasukkan ke dalam ditetesi larutan gula, berarti di situ dia dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonik, maka yang terjadi adalah plasmolisis. Nah, karena dia tumbuhan ya, berarti dia adalah plasmolisis. Nah, ini dia tadi. Nah, ini ya. Jadi sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipertonik. Lah, maka air yang ada di dalam sel itu akan keluar sehingga sel tumbuhan itu mengalami yang namanya plasmolisis. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya tepat adalah yang A. Plasmolisis karena cairan sel bersifat hipotonik. Jadi cairan dalam sel bersifat hipotonik. Sementara kalau larutannya itu hipertonik. Jadi kebalikannya. Kalau larutannya hipertonik, cairan di dalam sel hipotonik. Kalau larutannya hipotonik, cairan di dalam sel hipertonik. Jadi dibalik gitu aja. Dan air itu berpindah dari konsentrasi tinggi dari hipo ke hiper. Kuncinya seperti itu. Terus kalau pada sel tumbuhan, ya namanya apa? Sel hewan namanya apa? Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian yang nomor 7. Nah, yang nomor 7 itu ada yang larutan A, ada yang larutan B. Kalau A itu larutan gula 20%, karena dia larutan gula 20%, maka yang A itu otomatis adalah larutan yang sifatnya hiper. Nah, karena dia hiper, maka kadar airnya rendah. Sementara yang B itu dia adalah hipo. Nah, maka kalau hipo airnya tinggi. Berarti kalian sudah tahu, maka otomatis air itu berpindah dari hipo ke hiper. Berarti air dari B berpindah ke A. Apa yang terjadi? Otomatis volume yang A meningkat karena ketambahan air dari B. Lah sementara yang B itu airnya bakalan berkurang. Tuh, maka jawabannya tepat adalah yang C. Oke, lah itu ya tentang transfer melalui membran. Yang perlu kalian tekankan itu adalah yang osmosis lah. Untuk yang lainnya itu kalian baca-baca aja. Seperti endositosis itu apa, eksositosis itu apa, lah itu kalian baca-baca aja. Oke, lanjut. Kemudian yang nomor 6 ya. Oke, yang nomor 6 di situ dia ada gambar 1, gambar 2 dan gambar 3. Lah itu adalah sel tumbuhan. Jadi yang gambar 1 itu adalah sel tumbuhan yang dimasukkan ke dalam larutan isotonik. Kalau gambar 2 itu adalah sel tumbuhan yang dimasukkan ke dalam larutan 2 hipotonik, 3 hipertonik. Lah, berarti di situ yang benar yang mana? Yang benar adalah yang A. Jadi cairan dalam sel pada gambar 1 itu dia adalah isotonik. Kalau normal itu berarti isotonik, seperti itu. Oke. Lanjut, kemudian yang bab 3. Oke, bab 3 tentang jaringan bab 2 ya. Bab 2 tentang jaringan pada tumbuhan.
Oke, tentang jaringan tumbuhan lah yang perlu kalian pelajari tentang jaringan tumbuhan di situ. Nah, jaringan tumbuhan itu kan ada jaringan embrional, jaringan meristem, sama ada jaringan dewasa. Lah, untuk jaringan embrional di situ ada meristem. Nah, meristem nanti ada meristem primer. Kita baginya berdasarkan apa? Lah, kalau berdasarkan asalnya itu ada meristem primer, ada meristem sekunder. Kalau berdasarkan letaknya ada meristem apikal, ada meristem interkalar, seperti itu. Lah, itu yang perlu kalian pelajari. Lah, terus untuk yang jaringan dewasa, di situ ada jaringan pelindung, epidermis, lalu ada jaringan pengangkut, ada jaringan penguat, lalu ada jaringan dasar atau parenkim. Lah, itu kalian cuma pengertiannya aja. Seperti kayak epidermis itu fungsinya untuk apa? Pengangkut itu ada silem, ada flum. Silem fungsinya untuk apa? Lalu flum itu fungsinya untuk apa? Seperti itu aja. Oke. Kemudian di situ untuk yang bab tentang jaringan tumbuhan. Lah, di situ ada itu ya. Kemarin kan kalian sudah saya suruh menggambar perbedaan antara batang dikotil, batang monokotil, daun dikotil, daun monokotil, akar dikotil, dan akar monokotil. Lah, untuk yang soal nomor 5 itu tentang batangnya dikotil. Nah, jadi kalian perlu kayak batangnya dikotil itu bentuknya seperti apa, batangnya monokotil itu seperti apa. Lah, untuk yang batangnya dikotil seperti yang digambar ini, lah itu dia di sini kalau kita ngomong dari yang paling luar, pokoknya bagian paling luar itu mesti epidermis karena epidermis adalah jaringan pelindung. Jadi dia ada yang di paling luar. Oke. Kemudian selanjutnya kalau dia itu dikotil, lah ini berkas pembulunya ini tersusun melingkar bagus seperti ini. Nah, kalau kita ngomong berkas pembuluh pada dikotil itu yang bagian luar itu adalah flum, bagian dalam itu adalah silem. Nah, jadi luar ini adalah flum, dalam ini adalah silem. Nah, di antara flum dan silem itu ada kambiumnya. Nah, itu kalian perlu tahu apa fungsi dari masing-masing bagian itu. Lah, kemudian di bagian tengah ini adalah empulur, terus di bawahnya epidermis itu ada jaringan korteks. Lah, itu sama. Empulur sama korteks itu adalah jaringan parenkim. Lah, yang ditunjukkan oleh bagian X itu adalah flum. Maka apa yang terjadi apabila flum itu mengalami kerusakan? Maka kita harus tahu apa sih fungsinya flum itu. Lah, flum itu kan berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Lah, kalau flumnya terganggu, otomatis pengangkutan hasil fotosintesis akan mengalami gangguan. Seperti itu. Ingat-ingat kalau flum mengangkut hasil fotosintesis, kalau silem mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Oke, lanjut. Kemudian yang nomor 6. Nah, yang nomor 6 itu adalah gambarnya akar. Nah, sama. Jadi antara akar dikotil sama akar monokotil itu juga strukturnya berbeda ya. Nah, kalau akarnya dikotil itu silemnya susunannya kayak bintang seperti itu. Kalau akarnya monokotil antara silem sama flum itu dia bergantian. Nah, di situ yang nomor 6 jaringan yang berperan untuk mencegah air dan unsur hara yang masuk ke dalam sel tumbuhan. Lah, di situ kalau pada akar itu ada yang namanya endodermis. Nah, jadi apa sih sebenarnya fungsi dari endodermis itu? Jadi endodermis itu fungsinya adalah untuk mengatur air yang akan masuk ke dalam silemnya akar. Itu adalah fungsi dari endodermis. Lah, di mana endodermis? Endodermis itu letaknya ada di sini. Nah, jadi setelah rambut akar, epidermis, lalu ada korteks. Lah, setelah itu ada endodermis. Lah, terus di dalamnya endodermis itu ada stele atau silinder pusat, di mana di dalam silinder pusat itu ada silem, ada flum, dan ada jaringan parenkimnya di situ. Oke, kalau pada dikotil dia ada kambiumnya. Pokoknya dikotil itu dia punya kambium. Kalau monokotil dia nggak punya. Lah, di situ endodermis itu ditunjukkan oleh yang nomor berapa? Endodermis itu ditunjukkan oleh yang nomor 2. Nomor 1 itu adalah epidermis, nomor 3 itu adalah silem, sedangkan nomor 4 itu adalah kambium, dan yang nomor 5 itu adalah korteks. Oke, kemudian selanjutnya yang nomor 9 sama nomor 10. Nah,
Untuk yang nomor 9 itu membahas tentang bagian dari buah ya. Nah, jadi buah. Jadi buah itu dia memiliki 3 lapisan. Oh, di sini nggak ada gambarnya. Oke, jadi buah itu punya 3 lapisan. Yang paling luar adalah exocarp, lalu yang tengah itu adalah mesocarp, dan yang dalam itu adalah endocarp. Jadi kalau kita lihat buah, lapisan kulitnya itu adalah exocarpnya, dagingnya itu adalah mesocarpnya, terus yang melindungi biji itu adalah endocarpnya. Jadi situ yang benar yang mana? Yang benar adalah yang B, yang P itu exocarp, Q itu mesocarp, dan R itu adalah endocarp. Pengecualian buat kelapa. Jadi kelapa itu mesokarpnya bukan berupa daging buah, tapi di situ adalah sabut kelapanya. Nah, yang kita makan itu adalah bijinya kelapa. Oke. Kemudian selanjutnya tentang nomor 10, buah. Nah, jadi buah itu ada 2 ya, ada buah sejati, ada buah semu. Bedanya apa? Kalau buah sejati itu dia berasal dari bakal buah. Jadi kalau kita ngomong putih, bagian dari putih itu kan ada kepala putih, tangkai putih, bakal buah, bakal biji. Nah, kalau buah sejati itu berasal dari bakal buah. Tuh, kalau buah semu itu selain berasal dari bakal buah, juga berasal dari bagian lain dari bunga. Seperti apa? Misal, dari bakal buah juga bisa dari dasar bunga, seperti itu. Nah, di situ untuk yang buah semu termasuk apa? Stroberi. Jadi stroberi itu dia termasuk buah semu. Kenapa? Karena buah stroberi itu terbentuk dari bakal buah dan dasar bunga. Itu. Lah apel itu dia masih buah sejati. Oke. Kemudian jambu monyet. Nah, jambu monyet itu dia juga buah semu karena dia terbentuk dari bakal buah dan tangkai bunga. Itu ya. Jadi ingat-ingat kalau buah sejati itu terbentuknya dari bakal buah, kalau buah semu itu terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga. Itu bedanya. Oke, kemudian selanjutnya yang tentang soalnya Diva lah, itu pengangkutan ekstravaskuler dan pengangkutan intravaskuler. Oke, jadi sudah pernah saya jelaskan tentang pengangkutan ekstravaskuler sama intravaskuler. Kalau pengangkutan ekstravaskuler itu pengangkutan air di luar pembuluh. Berarti airnya itu OTW mau masuk ke akar. Itu ekstravaskuler. Mau ke silemnya akar. Kalau pengangkutan intravaskuler itu dari silem akar menuju ke silemnya daun. Jadi silem akar, silem batang, terus akhirnya masuk ke silemnya daun. Itu yang intravaskuler. Lah, kemudian kalau ekstravaskuler nanti dibagi menjadi 2. Ada simplas, ada apoplas. Bedanya apa antara simplas sama apoplas? Kalau simplas itu pengangkut airnya mau masuk ke dalam silemnya akar, itu dia masuknya lewat sel. Nah, jadi kalau simplas itu masuknya ke dalam sel, masuk ke dalam sitoplasmanya sel. Itu yang simplas. Lah kalau yang apoplas itu airnya kalau mau masuk ke dalam akar itu lewat celah antar sel. Jadi jadi dia lewat celah antar sel sampai akhirnya ke endodermis. Nah, ketika sampai di endodermis, untuk yang jalur apoplas itu airnya nggak bisa masuk ke silem akar, nggak bisa masuk ke dalam. Lah, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi untuk yang jalur apoplas ketika sampai di endodermis nanti dia akan pindah jalur. Jadi pindah jalur ke simplas. Nah, seperti itu. Sehingga tapi pindah jalurnya dari endodermis ya. Jadi nggak kembali ke awal. Jadi dari endodermis dia masuk ke dalam selnya endodermis, yang sel di dalam selnya endodermis, kemudian hingga sampai ke dalam silemnya akar. Nah, itu adalah yang ekstravaskuler, simplas sama apoplas. Nah, kemudian setelah air itu sudah sampai di silemnya akar, dia akan naik ke atas melalui pembuluh. Nah, pengangkutan air melalui pembuluh itu namanya intravaskuler. Jadi di situ untuk soalnya yang nomor 9 itu soalnya Diva itu uji kompetensi 1 bab 2 nomor 9 ya. Nah, jadi itu pengangkutan yang terjadi di penyataan yang benar mengenai pengangkutan simplas ya. Jadi pengangkutan simplas itu pengangkutan air beserta zat terlarut dari sel ke sel melalui sitoplasma. Kalau yang apoplas itu melalui celah antar sel. Bedanya seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian tentang jaringan pada hewan. Nah, pas itu saya suruh kalian
buat peta konsep tentang jaringan pada hewan. Nah, jadi jaringan hewan itu ada jaringan epitel, lalu ada jaringan syaraf, ada jaringan otot, dan satunya ada jaringan epitel, syaraf, dan jaringan ikat. Nah, untuk jaringan epitel, di sini kalian hanya perlu kayak misal pipih selapis itu letaknya ada di mana. Nah, jadi jaringan epitel apa itu letaknya di mana. Misal kayak kubus berlapis itu terletak di mana di dalam tubuh. Itu aja yang perlu kalian tekankan. Nah, kemudian untuk jaringan ikat padat untuk jaringan ikat ada ikat padat, ada yang longgar. Bedanya apa? Kalau ikat padat itu serabutnya dia itu serabutnya apa namanya, reket ya. Nah, jadi serabutnya itu antar serabut satu sama serabut lainnya itu reket. Kalau ikat longgar itu ada longgarnya seperti itu. Oke, terus habis itu tentang jaringan otot lah. Ini yang perlu kalian itu ya. Pokoknya kalau saya bilang perlu kalian tekankan, berarti situ harus kalian pelajari. Oke, jadi untuk jaringan otot itu ada otot polos, otot lurik, sama otot jantung. Itu perbedaan dari otot itu apa? Nah, itu silahkan kalian pelajari. Oke, itu untuk yang jaringan hewan. Jadi jaringan hewan nggak seberapa banyak, tentang itu aja. Oke, untuk yang jawabannya Malika itu penilaian harian bab 3 nomor 18. Penilaian harian. Oke, sumber utama sel induk dewasa dapat diperoleh dari, itu sel induk dewasa itu merupakan sel induk atau sel punca yang diperoleh dari tubuh orang yang bersangkutan. Sumber utama sel induk itu ada di sumsum tulang, jaringan lemak, dan darah dari plasenta atau tali pusar itu sendiri. Berarti di situ jawaban yang tepat adalah yang B. Sumber utama sel induk dewasa itu ada di sumsum tulang dan ada di jaringan lemak. Oke, lanjut. Kemudian setelah itu membahas tentang sistem gerak. Untuk sistem gerak nggak saya bahas secara rinci karena silahkan sudah saya bahas ya di video sistem gerak 1 sama video sistem gerak 2. Itu silakan nanti kalian pelajari lagi. Di situ untuk yang bab sistem gerak itu tentang kayak nama-namanya tulang. Jadi misal di tulang tengkorak itu ada tulang apa aja, di anggota gerak bawah itu ada tulang apa aja. Di situ untuk yang penilaian harian nomor 1, yang P itu adalah tulang usus, Q itu adalah tulang duduk, R itu adalah tulang betis. Jadi kalian harus tahu mana sih tulang usus itu, mana tulang paha, mana tulang humerus, radius, ulna, patella, tibia, fibula, falanges. Setelah itu letaknya ada di mana, itu yang perlu kalian tekankan. Di situ aja untuk yang tulang. Terus sendi, kayak sendi peluru itu di mana, geraknya apa, itu. Terus habis itu tentang otot. Otot di sini adalah mekanisme kerja otot. Bagaimana otot itu bisa membuat tulang itu bisa bergerak, bagaimana otot berkontraksi, bagaimana otot berelaksasi. Oke. Kemudian yang nomor 6 itu tentang pembentukan tulang. Jadi pembentukan tulang itu kan ada 2 ya. Osifikasi intramembranosa sama osifikasi endokondrial. Tapi untuk yang di buku ini dia spesifik yang bahas endokondrial seperti itu. Jadi kalau endokondrial itu ada osifikasi primer sama sekunder. Kalau primernya ketika kita di dalam kandungan, sementara kalau sekundernya ketika kita sudah lahir, di mana akibat dari osifikasi sekunder mengakibatkan kita bisa bertambah tinggi. Di situ urutan yang benar yang mana? Maka urutan yang benar di situ adalah pertama, pembentukan osteosit dari osteoblast, lalu osteosit melingkar bentuk sistem Buffers, di tengahnya nanti ada saluran buat serabut saraf sama pembuluh darah, terus penambahan senyawa kalsium, jadinya matriksnya tambah padat ya, mengalami kalsifikasi. Lalu di antara epifisis sama diafisis ada cakra epifisis. Cakra epifisis itu nanti buat osifikasi sekunder. Itu banyak osteoblastnya dan banyak kartilagonya. Kemudian osteoklas yang ada di dalam sel itu dia akan melubangi kayak bentuk rongga-rongga. Itu nanti diisi buat sumsum tulang untuk pembentukan darah sumsum tulangnya. Jadi yang benar urutannya adalah 1, 3, 4, 2, dan 5. Seperti itu. Itu tentang sistem gerak.
Oke, lanjut kemudian ke sistem peredaran darah. Nah, untuk peredaran darah di sini juga sudah saya jelaskan, videonya juga sudah ada. Jadi kalian yang perlu kalian tekankan adalah mekanisme pembekuan darah sama transfusi darah. Nah, jadi yang kalian ingat-ingat kalau golongan darah A itu aglutinogennya apa? Aglutininnya apa? Golongan darah B, AB dan O itu apa? Seperti itu. Jadi kemudian uji golongan darah sama itu ya resus juga. Nah, jadi di situ dia ngomongnya adalah donor universal sama resipien universal. Kalau donor universal itu berarti dia adalah golongan darah O. Kalau resipien universal berarti dia golongan darah AB. Ketika diuji sama antiserum, kalau dia sama-sama menggumpal, di anti A menggumpal, di anti B menggumpal, berarti dia adalah golongan darah AB. Kalau tidak menggumpal di kedua-duanya, berarti golongan darah O. Kalau menggumpalnya di anti A, berarti golongan darah A. Kalau menggumpalnya di anti B, berarti golongan darah B. Karena di situ dia ngomongnya adalah O, berarti sama yang tidak menggumpal itu ada Fitri. Kemudian golongan darah AB yang sama-sama menggumpal keduanya itu ada Diana. Berarti di situ jawaban yang tepat adalah yang B, Fitri dan Diana. Oke. Lah, kemudian di sini yang nomor 12 itu tentang transfusi darah. Dia golongan darah A membutuhkan banyak darah. Jadi kalau golongan darah A itu hanya bisa menerima dari sesama golongan darah A dan golongan darah O. Kalau golongan darah B ya dari B sama O. Kalau AB bisa semuanya, bisa dari A, B, dari AB, bisa dari O. Kalau golongan darah O itu hanya bisa menerima dari O aja. Nah, di situ dia ngomongnya golongan darah A kan. Berarti kalau golongan darah A itu aglutinogennya A, aglutininnya anti B. Kalau golongan darah B, aglutinogen B, aglutinin anti A. Kalau golongan darah AB punya aglutinogen A sama aglutinogen B. Kalau golongan darah O itu nggak punya aglutinogen, tapi dia punyanya aglutinin anti A dan anti B. Lah berarti di situ golongan darah A berarti yang kamu langsung lihat yang punya aglutinogen A di situ ada nomor 4. Nah, nomor 4 itu aglutinogen A, aglutininnya anti B. Kemudian kalian lihat golongan darah O, berarti golongan darah O itu dia nggak punya aglutinogen, tapi dia hanya punya aglutinin. Berarti maka jawaban yang benar adalah 1 dan 4. Oke, lanjut nomor 13. Nah, di situ Nita golongan darah B, Viti golongan darah A. Viti butuh transfusi darah, tapi Nita nggak bisa. Jadi golongan darah A itu nggak akan bisa menerima dari golongan darah B, maka nanti akan terjadi penggumpalan. Kok bisa terjadi penggumpalan? Bisa karena aglutinogen B punyanya si siapa namanya sini ya, nanti akan bertemu dengan aglutinin anti B. Berarti aglutinogen B itu tidak bisa bertemu sama aglutinin anti B, maka nanti terjadi penggumpalan. Baik, kalau aglutinogen A bertemu dengan aglutinin anti A sama, jadi nanti akan terjadi penggumpalan juga. Seperti itu ya, diingat-ingat. Jadi golongan darah A nggak bisa ke golongan darah B, B juga nggak bisa ke A. Seperti itu. Kenapa? Kalau nanti B mau transfusikan ke A, maka yang terjadi adalah penggumpalan. Jadi aglutinogennya B akan bertemu dengan aglutinin anti B. Lah itu nggak bisa. Jadi nanti gumpal. Kalau aglutinogen A bertemu dengan aglutinin anti A itu juga menggumpal. Itu alasannya. Oke. Kemudian yang nomor 14 lah pembentukan sel darah merah. Jadi pembentukan sel darah merah itu antara ketika dalam kandungan sama lahir itu beda. Ketika sudah lahir sel darah merah akan dibentuk oleh sumsum tulang. Tapi ketika di dalam kandungan itu sel darah merah akan dibentuk di hati sama di limfa. Seperti itu. Oke, maka di situ yang benar jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 15. Lah, ini yang perlu kalian tekankan. Nomor 15 di situ kalian harus tahu siapa yang mendonorkan, siapa yang resipien. Di situ pendonornya ada Bunga, Sita, Ajeng sama Winda. Sementara kalau resipiennya ada Dian, Iwan, Edi sama Abdullah. Di situ berdasarkan skema tersebut, golongan yang darah yang mengandung aglutinin anti A sama anti B
Diingat-ingat, kalau dia punyanya aglutinin anti A sama anti B, berarti dia adalah golongan darah O. Golongan darah O itu siapa? Lah, golongan darah O itu kan dia donor universal, artinya dia bisa mendonorkan darahnya ke semua orang sehingga tidak ada penggumpalan. Dan di situ ketika dia mendonorkan darahnya ke semua keempat-empatnya itu yang sama sekali tidak menggumpal, itu adalah Winda. Nah, berarti Winda adalah golongan darah O. Nah, kemudian selain Winda ada siapa lagi? Ada Abdul. Abdul itu ada resipien. Si Abdul ini hanya bisa menerima dari Winda. Otomatis karena Winda O, Abdul hanya bisa menerima dari Winda, berarti Abdul golongan darahnya juga O. Nah, itu ya. Jadi yang benar adalah yang Abdul dan Winda, seperti itu. Nah, oke, itu pembahasan dari soal yang sudah kalian kerjakan. Silahkan kalian isi, kalian benarkan. Untuk kisi-kisinya nanti akan saya share H-2 sebelum ujian. Itu, silakan kalian belajar, semoga sukses. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanya saya saja via PC atau WA, monggo. Akan saya jawab seperti itu. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.